Ketika bicara soal pernikahan pasti yang pertama kali muncul di benak banyak orang adalah mahar. Mahar seringkali menjadi topik yang kontroversial dan membuat banyak calon pengantin deg-degan. Padahal mahar seharusnya jadi simbol keseriusan bukan malah jadi penghalang untuk menuju pernikahan. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu videonya. Jika sudah ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Tapi kenapa sih mahar bisa sering jadi penyebab batalnya sebuah pernikahan? Apa yang membuatnya begitu rumit? Mari kita bahas lebih dalam di video ini. Pastikan kamu tonton sampai habis ya biar nggak salah paham soal mahar. Apa itu mahar dan kenapa begitu penting? Pertama-tama kita harus paham dulu apa sebenarnya mahar itu. Mahar adalah pemberian wajib dari pihak pria kepada wanita sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan. Di banyak budaya mahar bukan cuma sekadar simbol tapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan kemampuan calon suami untuk membahagiakan calon istrinya. Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Karena mahar seringkali dianggap sebagai tolok ukur status sosial dan harga diri dan kadang gengsi keluarga. Padahal mahar seharusnya bukan soal nominal tapi soal makna. Tapi kenapa ya makna mahar bisa bergeser dari yang seharusnya menjadi pembuktian cinta malah jadi ajang pamer? Ketika nilai mahar jadi ajang gengsi dan pembuktian. Di beberapa kasus mahar menjadi ajang pamer atau pembuktian status sosial. Semakin tinggi nilai mahar dianggap semakin terhormat posisi wanita dan keluarganya. Akibatnya mahar yang seharusnya bisa sederhana jadi melambung tinggi. Misalnya keluarga calon istri meminta mahar yang fantastis karena ingin menunjukkan harga diri keluarga, atau bahkan sekadar ingin dibandingkan dengan mahar pernikahan tetangga atau saudara yang lebih besar. Di sini gengsi mulai memainkan peran besar dan tekanan pun makin terasa bagi pihak pria. Jadi apa yang tadinya sederhana dan bermakna berubah jadi sebuah kompetisi. Dan ini yang seringkali bikin pernikahan jadi kandas. Calon suami merasa terbebani haruskah berhutang? Ketika nilai mahar yang diminta terlalu tinggi calon suami bisa merasa tertekan. Di satu sisi dia ingin memenuhi permintaan itu untuk menunjukkan keseriusan. Tapi di sisi lain kalau harus berhutang atau menghabiskan semua tabungan hanya untuk mahar bukankah ini artinya rumah tangga dimulai dengan beban finansial yang berat? Ini masalah serius. Banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk menunda atau bahkan membatalkan pernikahan karena pihak pria merasa tidak mampu. Padahal kemampuan finansial yang sehat adalah pondasi penting untuk membangun rumah tangga. Lalu apakah ini berarti mahar yang besar malah jadi penghalang kebahagiaan? Jangan sampai terjadi dampak psikologis pada calon pengantin. Mahar yang terlalu tinggi bukan cuma berpengaruh pada finansial tapi juga pada psikologis calon suami. Dia bisa merasa tidak cukup berharga jika tidak mampu memenuhinya. Hal ini bisa merusak rasa percaya diri dan membuat dia berpikir dua kali tentang kelayakannya sebagai pasangan. Ini juga bisa menciptakan ketegangan antara kedua belah pihak karena pihak wanita mungkin merasa kecewa jika mahar yang diberikan tidak sesuai harapan. Ini bukan sekadar soal angka tapi tentang bagaimana kedua pihak memandang nilai pernikahan itu sendiri. Kalau sudah begini bukan pernikahan yang harmonis yang tercipta tapi justru ketidakpuasan sejak awal. Apa jadinya rumah tangga seperti ini? Ekspektasi berlebihan dari keluarga. Tidak jarang masalah mahar ini bukan datang dari pasangan tapi dari keluarga besar. Orang tua calon mempelai wanita kadang punya ekspektasi berlebihan soal mahar. Mereka ingin mahar yang besar karena menganggap itu sebagai tanda hormat, atau bahkan imbalan untuk membesarkan putrinya. Akibatnya keputusan soal mahar seringkali jadi rumit karena ada terlalu banyak suara dari pihak keluarga. Bahkan beberapa calon pengantin wanita yang sebenarnya ingin mahar sederhana terpaksa mengikuti keinginan keluarga besar,
Dan ironisnya tekanan ini bisa membuat calon pengantin wanita merasa bersalah. Bukannya bahagia, dia malah terjebak di antara keinginan keluarga dan realita pasangan. Ketidakcocokan nilai dan budaya. Di beberapa budaya nilai mahar diatur oleh tradisi yang ketat. Ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi dan jika tidak bisa dianggap aib. Misalnya di beberapa daerah mahar pernikahan harus berupa emas dengan jumlah tertentu atau barang-barang berharga seperti tanah atau hewan ternak. Jika calon pengantin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, ini bisa menimbulkan konflik. Pihak pria mungkin tidak mengerti kenapa mahar harus begitu rumit sementara pihak wanita merasa harga dirinya dipertaruhkan. Disinilah pentingnya kompromi. Tapi bisakah kompromi mengatasi perbedaan nilai budaya yang sudah mendarah daging? Ketika mahar dijadikan syarat keberhasilan pernikahan, beberapa orang percaya bahwa semakin besar mahar semakin sukses rumah tangga yang dibangun. Ini adalah kesalahpahaman yang sering muncul. Padahal keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh seberapa besar mahar yang diberikan tapi seberapa kuat komitmen dan rasa saling pengertian antara suami dan istri. Jika sejak awal pernikahan sudah dibebani dengan tekanan finansial, karena mahar ini malah bisa menjadi bibit masalah di kemudian hari. Bukankah lebih baik punya mahar yang sederhana tapi hubungan yang harmonis? Jadi apa seharusnya yang lebih diutamakan dalam pernikahan? Mahar besar atau cinta yang kuat? Dampak jangka panjang terhadap rumah tangga. Masalah mahar yang belum selesai saat pernikahan bisa menimbulkan dampak jangka panjang. Misalnya jika calon suami harus berhutang untuk membayar mahar maka dia akan memulai rumah tangga dengan beban utang. Ini bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi rumah tangga dan ujung-ujungnya menimbulkan konflik finansial. Bayangkan setiap kali ada kebutuhan mendesak ada rasa menyesal karena mahar yang terlalu besar. Jadi mahar yang awalnya hanya simbol bisa jadi batu sandungan yang terus membayangi hubungan suami istri. Lalu apakah ini berarti mahar yang tinggi selalu buruk? Tidak juga asalkan kedua pihak benar-benar sepakat dan siap menanggungnya. Bagaimana memilih mahar yang tepat? Jadi bagaimana caranya memilih mahar yang tepat tanpa membuat salah satu pihak merasa terbebani? Pertama, komunikasi. Calon suami dan istri harus terbuka tentang kemampuan dan harapan masing-masing. Kedua, fokus pada makna bukan jumlah. Ingat, mahar seharusnya menjadi simbol keseriusan bukan alat untuk menunjukkan status. Ketiga, libatkan keluarga dalam diskusi tapi pastikan kalian yang menentukan akhirnya. Jika mahar sudah menjadi topik yang berat maka perlu dipertimbangkan kembali apakah kalian benar-benar siap untuk menikah. Dan satu hal lagi, mahar yang besar tidak menjamin rumah tangga yang bahagia tapi komitmen dan cinta tulus yang membuat rumah tangga itu kuat. Kesimpulan dan pesan akhir. Pada akhirnya mahar adalah simbol dari keseriusan dan tanggung jawab bukan beban yang harus dijadikan penghalang. Jika nilai mahar jadi alasan terhentinya sebuah pernikahan mungkin ada yang salah dalam cara pandang kita. Sebaiknya mahar disepakati dengan bijak mempertimbangkan kemampuan tanpa mengorbankan makna. Pernikahan adalah tentang membangun masa depan bersama bukan sekadar menuntaskan gengsi keluarga. Jadi jangan biarkan mahar yang tinggi justru merusak niat baik kalian untuk membangun keluarga yang bahagia. Gimana menurut kalian? Apakah mahar seharusnya diatur lebih ketat atau disesuaikan saja dengan kesepakatan pasangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.